Jangan menjadi dungu. Setiap orang adalah puisi yang hidup, yang semua adalah menoreh kekehampaan hari yang bermakna. Setiap orang adalah lagu yang mengalun di bumi. Semua mungkin mengenang kesedihan di waktu silam. Dari mana engkau berasal? Siapa engkau? Setiap hari orang tidak bisa menikmati kesadaran yang dimilikinya. Karena kehidupan ini begitu tak terkira. Setiap orang adalah debu-debu yang berterbangan di tepi laut, yang kebanyakan tidak tahu kemana angin akan membawanya. Namun jauh sebelum kita mengerti artinya, suatu saat di bawah sinar rembulan, Adam mencium Hawa tanpa kata terucap di bibirnya. Dan apakah kehidupan akan terus berlanjut? Apakah kesedihan itu melukai kita? Tidak bisa dibayangkan tangan Tuhan bekerja. Bekerja melalui hati yang kita punya ini. Ini merupakan prasangka. Jadi ini adalah prasangka saja. Percayalah pada remang yang tidak jelas itu. Percayalah pada sesuatu yang jelas yang bisa kita lihat. Yang membiarkan api berkobar meneranginya. Telahkah mukamu mampu menatap kegelapan kenyataan, terbakar dalam neraka kehidupan dan duka? Semoga kita terhindar dari semua ini. Jika berenang di lautan luas ini tak henti, apakah berbeda dengan melintasi angkasa dengan pesawat? Apa beda merokok dan minum? Keduanya ini sebenarnya dilarang. Di pelukan Adam, Hawa melayang melintasi waktu sampai saat ini. Sampai saat ini mereka masih merasuki tubuh kita dan masa depan. Tidak, mereka telah mati. Mungkin genetik dan keturunannya yang masih ada. Adam bersama pedangnya, Hawa berselendang lembut. Hidup yang diwakili oleh pedang Adam menatap dengan penuh kecurigaan dan hati-hati. Semua merah penuh dengan darah. Menghancurkan atau dihancurkan adalah pilihan. Hidup diwakili oleh selendang Hawa, menghibur hati yang galau dan menenangkannya, mengaburkan kekerasan yang meracuni kehidupan. Membangun atau dibangun adalah pilihannya. Dari berbagai segi Ibunda Hawa begitu cantik, dari berbagai sudut pandang Ayahanda Adam begitu tampan. Udara malam ini berisi cinta bagi jiwa yang merindu. Alunan gairah memendam dendam dan kebencian jauh di dalam. Mampukah engkau bertahan dalam neraka cinta ini? Yang melumatkan seluruh kehidupan yang indah ini, yang membanjirinya dengan perih dan kepedihan. Mampukah engkau bertahan? Mampukah? Memang sesekali alam kedamaian diperlukan untuk menyadari keberadaan semua yang ada, menyelamatkan air mata, darah, dan jiwa. Jika teringat masa lalumu, engkau masih mempunyai masa depan. Begitulah yang berat akan memberikan kesan yang lain bagimu. Jika malam dan mengantuk engkau akan mampu terjaga, begitulah yang menderita akan memberikan imbalan yang lain juga. Setiap hari engkau terus berlari menjauhi jiwamu untuk menuju irama yang lebih pelan dalam kehidupanmu. Aku adalah kematian yang mendatangkan kesedihan dan air mata. Aku adalah cinta yang mengantarmu pada kekasih. Aku adalah kehidupan yang mulai dibenci karena membosankan. Aku adalah kematian yang merupakan batas akhir perjuangan. Aku adalah cinta yang selalu abadi di hati. Aku adalah kehidupan yang memberi harapan masa. Aku adalah kematian yang akan datang padamu. Aku adalah cinta yang memberi arti di hidup dan matimu. Aku adalah kehidupan yang tiada henti memberi kesempatan. Aku adalah kematian yang membedakan antara pemberani dan penakut. Aku adalah cinta yang selalu melayani dan dilayani. Aku adalah kehidupan yang tidak menentukan segalanya. Seandainya aku telah mati, mungkinkah aku bertemu denganmu di sana? Jika aku tenggelam dalam cinta, mungkinkah cinta selalu mendekapku erat lagi?
Seumpama aku abadi dalam kehidupan, hanyalah cinta yang mampu membuatku bertahan. Ketika cinta, kehidupan, dan kematian datang, siapakah yang mampu halangi? Aku hanya melihat jiwa-jiwa yang menginginkan imbal balik. Semua itu selain untuk yang lebih, hanya minim untuk survive. Tentang perlindungan yang diperlukan seorang kekasih yang melindungi keadilan dalam hati. Seorang kekasih yang harus kita lindungi dan temani. Buka luas hatimu untuk menerima kebenaran yang ada. Mungkin waktu dan ruang memisahkan kita, tetapi cinta akan tetap menggema di jiwa selamanya. Dan cinta tidak bisa dipaksakan pada hari dan tempat. Cinta mungkin lebih kuat dari kematian itu sendiri. Engkau tahu kenapa orang melakukan sesuatu yang tidak kau sukai? Karena sudut pandang yang kita sukai adalah sangat berbeda. Dan semesta raya ini tidak membela apapun yang terjadi. Dari Adam dan Hawa sebagai lambang manusia dan cinta, telah banyak cerita yang bermotif sama tentang obsesi, keinginan, dan sekedar bertahannya manusia. Manusia menggunakan akal, pikiran, dan tenaganya. Seperti sekarang mungkin ini semua tidak berarti, namun di saat yang lain, ini merupakan makna dari semuanya yang selalu ada pada masa-masa itu, atau akan hilang begitu saja ditelan waktu. Biarlah aku sebagai hampa Kinala, janganlah hampa, yang menggema di seluruh isi hati Adam. Biarlah aku sebagai hampa Kinala, yang selalu memberi ruang seluruh jiwa Hawa. Meskipun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya hampa dan luas membentang di setiap hati. Tugasku adalah membuat peraturan. Tugasku bukanlah membuat peraturan, karena itu tidak perlu. Tugasku hanya mengingatkan mengenai pilihan yang tercipta, yang masih bisa dipilih atau tidak. Aku sangat dingin dalam mengingatkan. Aku adalah kematian dari hari dan jiwa, sehingga menyelimutimu dengan hidup, dengan kehidupan kosong, isilah dengan petunjuk Allah. Aku adalah cinta dari waktu yang hilang, yang mencoba menghangatkan kehampaanmu. Biarlah diriku yang tak nama ini hadir dan mencoba melayanimu, oh kekasihku. Aku mati saat mati terpaku di kuburku. Namun rohku masih mencoba tetap memberikan sayap untuk Adam dan Hawa baru, sayap untuk membisikkan kenikmatan kesadaran melalui tanda-tanda yang bersemayam dalam remang. Dan hanya memulai api keyakinan tanda itu nyata. Bila sekarang engkau terbakar dalam neraka kehidupan, engkau bisa terus terbakar sehingga menjadi abu. Atau engkau berusaha untuk mendapatkan surga yang menjadi hakmu juga? Permasalahannya bagaimana caranya? Aku mati dan tidak ada cara kecuali berusahalah. Kebahagiaan tidak berarti senyum dan tawa. Kebahagiaan adalah kepuasan yang kita tahu alasannya. Penderitaan tidak berarti tangis dan kesedihan. Penderitaan adalah kekecewaan yang kita mengerti sebabnya. Karena saya sangat mencintai posisiku di hutan ini, aku membangun benteng untuk berlindung dari musuhku. Bangunan yang terbuka untuk setiap orang bersahabat di antara kabut hutan yang tebal. Aku duduk merenungi Adam dan Hawa dalam perjalanan waktu. Adam menangisi perpisahannya dengan Hawa. Aku pun sedih melihat dirimu menjauhi bangunanku. Atas nama biologi cinta dan seonggok reaksi kimia dari hormon yang membuat makhluk hidup berupaya untuk menghasilkan keturunan dan akan begitu terus diwariskan secara generasi ke generasi demi kehidupan, demi kesadaran akan keabadian. Namun buat apa itu semua? Jawabannya adalah berada pada muasal segala di awal masa. Hikmah di sisi Allah yang pencipta segala yang ada ini. Dari kemungkinan yang tak terbatas manusia berusaha menemukan kebenaran atas pertanyaannya sendiri selamanya, dengan imajinasi dan logika menampaki sang waktu yang terbentang. Hanya petunjuk Allah lah yang akan menyelamatkanmu. Apakah kebenaran pada intinya segalanya tak berawal dan berakhir? Segala ada awal dan akhir kecuali Allah dan apa yang Allah kendakinya. Seperti sifat
ada yang dimiliki Tuhan selama ini, ada selamanya. Sebagai manusia, apakah yang engkau lakukan seandainya engkau sang ada? Kita tetap saja manusia, makhluk ciptaan Allah. Tidak akan pernah lebih daripada itu, yang akan mati sampai waktu yang telah ditentukannya. Dan apa yang akan kamu rasakan serta sudut pandangmu atas segala hal? Apakah semua akan dipenuhi keterbatasan dan tetap tak terdefinisi? Hal tersebut berbahaya dan membuat kita tersesat. Dan apakah semua akan dipenuhi kemungkinan dan tetap mungkin terjadi? Yang ada itu adalah kematian itu sendiri. Tidak, kehidupan itu juga ada dan hal-hal gaib lainnya. Yang ada itu adalah tidak ada itu sendiri. Yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak. Hawa dan Adam adalah simbol batas waktu. Mereka memang ada, di mana semua teknologi di masa apapun tidak bisa menandingi, di mana semua perjalanan waktu itu tidak bernama. Makna dari segalanya adalah definisi dan kesadaran kita. Allah lah yang lebih tahu mengenai segalanya. Ada hal yang diberitahukannya, ada hal yang pengetahuannya hanya pada sisinya. Melalui bisikan alam, aku membisikkan bisikanku kembali. Pikiran adalah subjek dan lainnya adalah objek. Pikiran manusia adalah lemah. Perlunya manusia untuk berpedoman pada petunjuk Allah.